Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas Oceanografi B. Namaku Zaki Al-Furqon. Nama saya Raihan Ananda Rahmansyah. Namaku Bintang Febrian. Perkenalkan, nama saya Kidatul Iza. Namaku Bisma Dwiki Akbar. Kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai metode oceanografi. Teman-teman udah pada tahu belum apa itu survei? Apalagi di oceanografi itu seperti apa ya? Yuk kita bahas. Survei itu apa sih? Survei merupakan bentuk penelitian secara komprehensif dengan menggunakan prosedur secara kuantitatif Yang melibatkan beberapa objek sebagai bahan pertimbangannya. Survei itu ada yang di kelautan ya? Iya, ada. Survei kelautan merupakan bentuk penelitian dengan menggunakan metode secara kuantitatif yang melibatkan objek terkait sebagai bahan pertimbangan. Survei kelautan menggunakan beberapa parameter pendukung atau objek yang dijadikan sebagai patokan dalam menentukan pengukuran atau penelitian. Parameter yang dimaksud di survei kelautan itu apa saja? Parameter yang dimaksud salah satunya parameter oceanografi. Seperti arus, pasang surut, gelombang, hingga batimetri. Manfaat survei di kelautan apa sih? Indonesia diakui sebagai negara kepulauan dan perairan yurisdiksi Indonesia bertambah luas serta perlu segera dipetakan. Maka dari itu, kebutuhan teknologi survei dan pemetaan laut yang modern ini sangat dibutuhkan. Apalagi dengan berlakunya UN Clause atau United Nations Convention on Law of the Sea di tahun 1982. Nah, ada beberapa manfaat dari survei hidrooceanografi. Rencana penentuan dan pemasangan jalur kabel dan pipa bawah laut. Kedua, pencarian pesawat dan kapal tenggelam. Penentuan pengeboran sumber minyak atau well rig, operasi pencarian ranjau dan bahan peledak di bawah laut, dan terakhir investigasi pipa dan kabel bawah laut, dan sebagainya. Survei terbagi berbagai macam. Yang pertama adalah survei pengamatan pasang surut, di mana pengamatan pasang surut dilaksanakan dengan tujuan untuk menentukan muka surutan peta atau chart datum. Yang kedua ada memberikan koreksi untuk menentukan reduksi hasil survei batimetri, dan juga yang terakhir itu untuk mendapatkan korelasi data dengan hasil pengamatan arus. Yang kedua adalah survei batimetri. Survei ini dimaksudkan untuk mendapatkan data kedalaman dan konfigurasi atau topografi dasar laut, termasuk lokasi dan luasan objek-objek yang mungkin berpengaruh terhadap suatu penelitian. Yang ketiga adalah survei scan sonar atau survei investigasi bawah air, site atau site scan sonar. Dimaksudkan untuk mendapatkan penampakan dasar laut, termasuk lokasi dan luasan objek-objek yang mungkin berpengaruh terhadap suatu penelitian. Yang keempat adalah survei pengukuran arus. Pengamatan arus diperlukan dengan tujuan untuk mendapatkan data arah dan kecepatan arus. Data tersebut akan dikorelasikan dengan data pengamatan pasang surut. Dan yang kelima adalah survei gelombang. Pengadaan data gelombang laut dilakukan dengan dua metode, yaitu metode pengukuran langsung dan metode pengadaan data tidak langsung atau data sekunder. Pada metode pengukuran langsung, pengamatan gelombang dilakukan dengan mengamati karakter gelombang pada kedua perairan dekat pantai. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan wave staff atau peralatan perekam gelombang otomatis, self recording. Metode pengukuran tidak langsung dilakukan dengan pengumpulan data sekunder yang berasal dari dinas meteorologi setempat. Data tersebut dapat digunakan dalam pembangunan model gelombang. Jadi itu penjelasan mengenai survei, terutama survei di bidang kelautan. Semoga penjelasan kita dapat bermanfaat bagi para penonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.